Tapi bagaimana sekarang kalau orang itu sudah meninggal dunia? Adakah amalan-amalan yang dapat menyebabkan dosa-dosa mereka diampuni sama Allah atau dihapuskan? Yang pertama, tentunya beristighfar untuk mereka. Kenapa disyariatkan sholat jenazah? Kita berdoa mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kita juga tahu di antara amalan yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh. Maka terus doakan orang tuamu. Dengan doa kebaikan, bisa dengan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan menyebut namanya, mengatakan Allahumma gfirli fulan, atau Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihuma. Doa-doa kebaikan buat orang tua. Kalau itu doanya minta ampunan, insya Allah diampuni dosa orang tua. Karena Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua yang heran di surga itu kok dapat tempat yang tinggi, nggak bayangan dia. Dia tahu, semua orang itu tahu dengan dirinya. Dia pantasnya di mana dia tahu. Lalu dia bertanya, anna li hadza, gimana aku dapat seperti ini, kok bisa gitu? Bistighfari waladika lak. Dengan istighfar anakmu untuk. Ini kalau bicara ampunan. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan ampunan juga. Lihat. Karena dosa itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan dengan manusia, ada yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang berkaitan dengan manusia, tolong jangan dibagi warisan sampai diselesaikan. Orang tua punya utang, cari, bayarin. Karena kita tahu, orang yang meninggal dunia membawa hutang, nggak masuk surga sampai utangnya dilunasin. Maka tugas anak menyelesaikan. Kalau mungkin punya salah bukan utang, tapi orang tua kita ini pernah memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Engkau datang minta maaf sama mereka. Agar mereka memaafkan perbuatan orang tuanya. Kalau mereka memaafkan, insya Allah, Allah akan memaafkannya. Adapun menambah amalan. Ada banyak amal soleh yang mungkin bisa dilakukan ya. Di antaranya adalah bersedekah buat orang tuanya. Tapi pahalanya beda. Pahalanya berbeda. Jadi pahala dari anak yang bersedekah dengan pahala dari orang tua yang bersedekah dengan pahala orang tua yang sakit-sakitan yang bersedekah. Bobot pahalanya itu berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang sedekah yang paling mulia, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah ketika engkau sedang sehat dan ketika engkau sedang cinta sama harta. Jangan sampai engkau ya nunggu sakit, nunggu apa baru sedekah. Ada perbedaan. Tapi tetap anak bisa bersedekah buat orang tuanya. Dan semoga itu sampai kepada orang tuanya. Jadi selain dia tadi disebutkan memohon ampun, yang ini adalah bersedekah buat orang tuanya. Lalu ada hal lain yang Nabi SAW menyebutkan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abih. Termasuk kebaktian yang paling mulia di mana anak ini menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Selain engkau bersedekah, engkau juga mencari kawan-kawan orang tua. Orang-orang yang biasa disantuni sama orang tuamu, dikasih sama orang tuamu, engkau bantu dia. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Dan ini kesempatannya buat orang-orang yang punya kelebihan harta. Kadangkala kalau dia tinggal di Jakarta, dia nggak lagi ngurusin keluarga orang tuanya. Karena dalam bayangan dia, bapak, ibuku sudah mati. Engkau punya paman, engkau punya bibi, engkau punya kerabat-kerabat yang lainnya. Tolong diperhatikan mereka. Dan semoga itu akan menjadi amal tambahan buat orang tua kita. Demi orang tuamu. Kita ini kalau berbuat baik sama saudara orang tua kita, sama keponakan abah kita tuh dapat kebaikan kita. Kau sedekah buat orang tuamu. Cari tempat-tempat yang mulia untuk sedekah, untuk wakaf, untuk apa. Semoga Allah mengampuni. Kemudian istighfar buat orang tua. Datang ke kuburannya. Ucapkan salam buat dia. Orang tua tuh dengar dan tahu ketika kita mengucapkan salam sama dia. Datang. Kita ini kadangkala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tuanya.
Nabi itu suruh kita ziarah kubur. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi tengah malam, kadang-kadang beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kala sudah nggak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayahmu. Doakan dia di sana. Di antara ciri-ciri anak soleh, ya kata Nabi, waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya setelah dia meninggal dunia. Perbanyak, terutama tatkala salat, doakan orang tua. Kalau bisa setiap salat kita doakan, sisipkan doa, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya. Sisipkan doa tersebut tatkala sujud atau tatkala habis tasyahud akhir, doakan kedua orang tua. Kemudian di antaranya juga tadi berbakti kepada kerabat orang tua, kepada tante, kepada om, pada bibi, bantu mereka. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada kawan-kawannya. Ya. Inna min abarril bir, kata Nabi SAW, di antara bentuk berbakti ya adalah berbuat baik kepada wudi abihi, berbuat baik kepada kawan kerabat bapaknya. Ya. Dan ini pernah terjadi tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berjalan, kemudian dia pakai sorban, dia naik di atas onta dan himarnya. Himar keledai. Kalau dia sudah capek naik onta, dia naik keledai. Kalau naik keledai, naik onta ganti-gantian. Kemudian dia melewati ada seorang Arab Badui. Maka Ibnu Umar bertanya, kamu si fulan? Iya. Maka silakan naik di ontaku dan silakan pakai sorbanku. Orang-orang heran. Kenapa kau kasih dia sorban? Kenapa kau naikkan di ontamu? Kata Ibnu Umar, sungguhnya bapaknya dia teman bapakku. Dan di antara berbuat bakti, berbakti kepada bapak setelah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada kawannya. Jadi kalau kita tahu bapak kita punya kawan-kawan, kita datangi, kunjungi rumahnya, bawa hadiah, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Demikian juga kawan ibu. Kalau ada rezeki, kita boleh bersedekah atas nama orang tua, niatnya pahalanya untuk orang tua, dan ijma ulama bersedekah atas nama orang tua sampai kepada orang tua. Apakah dengan amal jariah, bangun masjid buat orang tua? Ya, tapi tidak perlu masjidnya kita kasih nama dengan nama orang tua kita, enggak perlu. Khawatirnya riya. Khawatirnya kita yang riya, pamer ini masjid orang tua saya. Ya. Pokoknya niatnya untuk orang tua. Atau kita gali sumur untuk orang tua, sumur akhirnya dimanfaatkan airnya, pahalanya dari orang tua. Atau kita bersedekah kasih fakir miskin dengan niat pahala untuk orang tua. Dakwah semampumu.